Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan adalah Gita Erika, Yosi Adastaba, dan Adinda Larasati akan menyampaikan hasil resum materi pengantar ilmu ekonomi pertemuan ke-14 mengenai bank. Pengertian bank. Masyarakat modern saat ini seperti tidak bisa terlepas dari peran pentingnya perbankan, mulai dari menyimpan, meminjam, hingga melakukan transaksi-transaksi keuangan. Semuanya menggunakan jasa bank sebagai perantara. Namun nyatanya, banyak sekali orang yang belum memahami apa itu bank secara harfiah, jenis, hingga fungsinya untuk masyarakat secara luas. Nah, untuk mengetahui secara lengkap terkait bank, simak penjelasan berikut ini. Bank secara harfiah berasal dari bahasa Italia, yakni banco yang artinya bangku. Bangku sendiri merujuk pada meja yang digunakan oleh para banker untuk melakukan kegiatan operasional melayani masyarakat atau nasabah. Istilah bangku pun semakin berkembang menjadi bank. Definisi bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Fungsi bank secara garis besar menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk tujuan yang bermacam-macam, atau yang biasa dikenal dengan fungsi finansial intermediar. Kemudian, fungsi bank secara spesifik dibagi menjadi 3. Yang pertama, agent of trust, yang artinya pembawa kepercayaan. Bank dinilai sebagai lembaga yang mengandalkan kepercayaan sebagai kunci dan dasar utama kegiatan perbankan. Kepercayaan tersebut meliputi segala kegiatan operasional yang menyangkut kepentingan masyarakat selaku nasabah. Yang kedua, agent of development. Bank sebagai lantaran mampu memberikan kegiatan yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, konsumsi, atau jasa yang menggunakan uang sebagai medianya. Semua kegiatan perbankan tersebut tentunya akan mempengaruhi pembangunan perekonomian masyarakat. Yang ketiga, agent of service. Seperti yang semua orang ketahui, bank menawarkan berbagai jasa keuangan pada masyarakat seperti jasa penyimpanan dana, jasa pemberian pinjaman, dan lain sebagainya. Bank sendiri adalah penghimpun dana masyarakat yang ditujukan pula untuk masyarakat, sehingga jasa yang ditawarkan oleh bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Jenis bank dilihat dari fungsinya dibagi menjadi 3. Yang pertama, bank sentral, yaitu sebuah badan keuangan milik negara yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga keuangan dan menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut akan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil. Yang kedua, bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional atau berdasarkan pada prinsip syariah Islam, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat umum di sini adalah memberikan seluruh jasa perbankan yang ada dan beroperasi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bank umum kemudian dikenal dengan sebutan bank komersil. Yang ketiga, bank perkreditan rakyat atau BPR, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional maupun prinsip syariah Islam di mana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR lebih sempit daripada bank yang umum, yang mana BPR hanya melayani penghimpunan dana dan penyaluran dana saja. Bahkan dalam menghimpun dana, BPR dilarang menerima simpanan giro. Dalam wilayah operasi pun, BPR juga dibatasi operasinya pada wilayah tertentu. Larangan lain yaitu tidak ikut clearing dan transaksi valuta asing. Jenis bank dilihat dari kepemilikan dibagi menjadi 4, yaitu bank milik pemerintah atau BUMN, bank milik swasta nasional, bank milik asing, dan bank campuran. Contoh BUMN antara lainnya adalah BNI, BTN, BRI. Sedangkan bank milik swasta nasional antara lain Bank Muamalat, Bank Sentral Asia, dan lain-lain.
Dan bank milik asing diantaranya adalah Citibank dan lain-lain. Kemudian untuk jenis bank campuran antara lain Bank Sakura Swadharma. Jenis bank dilihat dari status. Pembagian klasifikasi bank menurut status yang dimaksud adalah kemampuan bank dalam melayani masyarakat dari segi jumlah produk, modal, hingga kualitas pelayanan. Klasifikasi bank yang dilihat dari status dibagi menjadi dua, yakni bank devisa dan bank non-devisa. Jenis bank dilihat dari cara menentukan harga. Berdasarkan jenis bank dilihat dari cara menentukan harga, bank dibagi dengan prinsip konvensional dan prinsip syariah. Bank konvensional menerapkan sistem harga sesuai suku bunga atau yang biasa dikenal sebagai spread based, serta metode fee based atau istilahnya yakni menghitung biaya yang dibutuhkan. Sedangkan bank syariah dia menerapkan sistem perjanjian sesuai hukum Islam dengan pihak-pihak terkait dalam penyimpanan dana, pembiayaan, dan berbagai kegiatan perbankan lainnya. Contoh prinsip bank syariah menerapkan sistem sebagai berikut. Pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil atau disebut dengan mudharabah dan lain sebagainya. Nyaman bertransaksi dengan paham soal perbankan. Demikianlah beberapa hal yang perlu diketahui dan dipahami terkait perbankan. Dengan mengerti apa itu bank, bagaimana sistem bank, dan beberapa prinsip bank itu sendiri, maka kita bisa memanfaatkannya dengan maksimal, menggunakan produk bank tanpa ragu karena manfaat yang didapat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, penjelasan yang kurang tepat, mohon maaf dan mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.